Nah, mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Bella Renata. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini, saya akan mengerjakan tugas UAS mengenai psikologi tentang depresi mahasiswa. Nah, kalian tahu nggak sih, apa sih penyebab dari bunuh diri? Nah, mayoritas dari bunuh diri tersebut kebanyakan mahasiswa. Nah, mari kita cari tahu apa saja penyebab dari bunuh diri tersebut. Pengertian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, dan anak didik di setiap daerah tidaklah sama. Kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan terkadang juga berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, proses belajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang lebih baik. Peran psikologi terhadap pendidikan. Psikologi terhadap pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Kontribusinya terhadap perkembangan dunia pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kinerja tubuh. Alhasil, seorang dengan depresi sering mengalami beberapa kondisi ini. Mudah kehabisan energi sehingga lemas sepanjang hari, sulit tidur walaupun ingin atau sering terbangun, lidah dan pencernaan tidak enak sehingga kehilangan selera makan. Depresi menghambat proses berpikir. Depresi itu menyebabkan gangguan pada otak bagian prefrontal cortex yang berfungsi untuk berpikir dan mengambil keputusan. Alhasil menyebabkan terjebak dalam skenario kegagalan dan kejadian tidak menyenangkan di masa depan. Sulit untuk percaya akan ada hal baik yang akan datang. Depresi itu tidak bisa pulih hanya dengan motivasi. Kalian tahu? Dunia ini berat. Bayangkan kalau kita berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia akan punya pilihan selain mengikutimu. Nah, depresi mengganggu sistem hormon. Depresi menyebabkan hormon serotonin dan dopamin menurun sehingga menyebabkan sedih berkepanjangan dan terus-menerus merasa hampa. Sulit untuk menumbuhkan semangat dan perasaan senang. Motivasi hanya membuat orang dengan depresi terkadang tidak butuh motivasi. Terlebih yang mengancam, menakut-nakuti, atau membanding-bandingkan. Sebab hal itu justru menyebabkan validasi pikiran buruk, membuat putus asa, merasa hidup tidak berharga. Hal yang sebenarnya dibutuhkan orang dengan depresi terkadang hanya butuh yang pertama, yaitu diterima dan ditemani agar tidak merasa sendiri.
Yang kedua, didengarkan dan didorong untuk melakukan hal yang sederhana. Dan yang ketiga, diyakinkan untuk datang ke psikolog atau psikiater.